Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Sungging Trenggono di channel saya ST Mobil TV. Pagi-pagi ini kita mau nge-review sebuah mobil LCGC. Tepatnya adalah Suzuki Karimun Wagon R tipenya GS, karena kita berburu. Ini pesanan dari beliau yang ada di wilayah Karanganyar. Beliau mintanya LCGC yang ngirit bahan bakar, kemudian juga spare partnya murah, kemudian juga jagoan gitu. Jagoannya itu ya awet gitu kan, servisnya murah, kayak gitu-gitulah. Pokoknya semua yang serba murah-murah. Nah, ini ada Suzuki Wagon R tipenya GS, dan seperti apa mobilnya, ini dia mobilnya. Ini Suzuki Wagon R. Jadi mobil ini sebenarnya sudah discontinue ya, artinya tidak dijual lagi sama Suzuki. Tapi mobil ini merupakan mobil LCGC yang layak jadi pilihan buat teman-teman semua yang mau mobil pertama. Jadi kenapa seperti itu? Karena mobil untuk yang Wagon R ini walaupun mesinnya 3 silinder ya sama sih seperti yang lain-lain ya, kayak Agya, Ayla kayak gitu ya. Itu kan 3 silinder juga. CC-nya cuma 998 cc. Kemudian 3 silinder cuman, jadi getarannya memang ya kencang, karena 3 silinder udah pasti kendalanya adalah di getaran. Karena biasanya cc kecil itu kenapa kok 3 silinder? Karena untuk mendapatkan torsi yang lumayan besar. Jadi itu adalah senjata utama dari mesinnya 3 silinder cc kecil gitu kan teman-teman. Ini mesinnya K10B, jadi memang mesin Suzuki ini terkenal bandel, awet, kemudian ya cuma penggantian oli rutin seperti itu, ndak banyak kendala yang terjadi di sebuah Suzuki ini. Dan tenaga yang dihasilkan cuma sekitar 68 PS di 6200 rpm, kemudian juga torsi cuma 90 Nm di 3500 rpm kayak gitu. Ini transmisinya manual, karena kalau Wagon R itu ada 2 transmisi yang keluarin dari Suzuki ya. Itu yang pertama adalah manual transmisi, yang kedua adalah matic-nya AGS gitu ya. Kalau matic-nya AGS seperti apa itu sebenarnya manual dibuat matic, perpindahannya dilakukan secara robotik gitu aja. Ini tipenya GS. Nah, kita mau bahas sedikit. Tadi sudah mesinnya sudah 3 silinder, getarannya kenceng tapi irit dan halus mesinnya ketika kita jalan. Nanti kita buktikan ketika kita nanti jalan di jalan raya, dan suspensinya nyaman untuk ukuran sebuah mobil LCGC. Ini tentunya lebih ngirit ya. Kalau LCGC kan biasanya peraturan pemerintah tuh LCGC itu 1:20 tembus seperti itu ya, ngirit banget. Tapi inget ya, kalau bisa isinya Pertamax. Kalau pertanyaannya bisa nggak diisi Pertalite, ya bisa aja, hidup ya hidup aja gitu. Oke ya, tapi alangkah baiknya diisi Pertamax. Untuk tipe yang GS itu perbedaannya tentu ada di lampunya ini ya. Lampunya kalau yang udah GS dengan yang GL atau GA, itu yang GS kan ini sudah proyektor lamp. Jadi dia pakai proyektor yang untuk pendeknya, kemudian jauhnya sini, jadi ada 2 buah lampu setiap masing-masing headlampnya. Kondisinya super cantik. Kemudian ini grillnya ini kayak ada kacanya gitu loh teman-teman. Ini plastik ya, tapi plastiknya ada tembusnya ke dalam. Terus ini ada chrome-chrome-nya gini, jadi terlihat keren gitu. Terus berikutnya lagi ini grill-grillnya juga ada chrome-chrome-nya seperti ini. Nah, ini ada fog lamp kanan kiri, sudah ada fog lampnya karena tipenya GS. Terus kita balik lagi ke sebelah sini mas. Pelek, kalau untuk yang tipe GS ini sudah ring 14 dengan ban pakainya 17565 R14 ya. Model jari-jari seperti ini ya menambah oke. Jadi kalau mobil ini catnya hampir ya 70% masih original. Kayak ini udah dicat, ini udah dicat, tapi pintunya masih original kayak gitu-gitu ya. Bannya juga masih oke, 99%. Ya warnanya ini abu-abu. Kita sudah dipasangin talang air. Ada talang airnya, kaca velg full, kemudian bagian belakang. Ini ya, lampu belakangnya itu ada banyak kristal-kristalnya seperti ini. Tapi lampunya masih box lamp biasa semua ya. Nah, ini ada tulisan Karimun Wagon R tipenya GS, Suzuki Indomobil. Nah, lambangnya kalau belum dirubah pakai lambang Suzuki ya aslinya seperti ini, ada macam kayak burung. Ya, begitulah. Nah, ini nggak ada defoggernya, nggak ada wipernya, cuma udah ditambahin ini aksesoris. Kalau nggak salah ini lampunya kan ada ini ya, ada lembunnya, ini biasanya harus diganti. Nih,
Terus berikutnya lagi untuk buka bagasi belakang itu harus dari sini nih, kita buka bagasi belakangnya ya. Kita lihat bagasinya. Nih. Oke. Bagasi belakang dengan ininya masih bagus ya untuk shocknya. Jadi nggak turun, terus ini juga pintunya masih original, belum pernah gantian dan oke. Nah ini ya, bagasi belakangnya lumayan luas untuk sebuah LCGC. Kalau kita bandingin sama Brio segala macam itu bagasi belakangnya sempit, ini luas banget. Ban serep, kita lihat ban serep di sini. Ini ban serep belum bongkaran, belum pernah turun, mungkin turun cuma sebentar ya. Ini ada bekas dipakainya. 2014 masih bawaan, ini juga masih ada rambut-rambutnya. Nih, rambut-rambutnya masih lengkap semua dan ini masih 99,9%. Tapi kok di sininya ini ya, nggak ada bekas-bekas kotoran-kotoran gitu ya, mungkin dicuci. Nah, ini dongkraknya ada di sini sama kunci rodanya. Bagasinya ya cukup-cukup untuk buah LCGC mobil pertama mungkin untuk keluarga kecil. Nah, seperti itu. Ya, sekarang kita masuk ke bagian dalam interiornya. Yuk, bagian depan sini. Oke, untuk bagian dalamnya tipe GS ini sudah ada silver-silvernya di bagian untuk power window-nya, dan power window-nya ini hanya untuk bagian sebelah kanan depan dan sebelah kiri. Nah, setirnya seperti ini, cuma ada bedanya, ada silver-silvernya di sini. Tachometernya itu, speedometernya lengkap ya nih teman-teman ya, coba lihat sini. Nah, ini ada RPM, ada kilometer kecepatan. Kemudian ada tambahan shifter. Jadi ini semacam kalau teman-teman itu pakai mobil Agya itu ada eco, tulisan eco-nya gitu. Jadi shifter itu yaitu pemilihan gigi yang baik gitu. Ada hijau-hijaunya seperti itu. Terus kemudian di sini ada AC. AC-nya ini termasuk dingin, kemarin sudah kita cobain. Lampu pelapon di sini sudah diganti dengan LED. Sebenarnya lampunya bohlam biasa teman-teman ya. Nih masih sun visornya masih plastikan juga. Head unitnya seperti ini. Nih. Terus kemudian AC-nya ada di sini agak sedikit kotak, di pinggirnya ada bulat-bulat seperti ini. Semuanya plastik keras tentunya, nggak ada yang empuk-empuk. Hanya bagian pelapon ini dia modelnya bludru seperti ini. Jadi kalau ini kotor kemudian dicuci, disikat, ya pasti dia akan beradul-beradul, ora jelas gitu. Handle-nya di sini sampai gigi 5 tentunya. Termasuk juga mundur. Koplingnya khasnya Suzuki, jadi khasnya Suzuki itu koplingnya agak nyentak sedikit, apalagi ini mesin 3 silinder yang cc-nya kecil tapi torsinya agak lumayan gede. Jadi kalau kita ngelepas koplingnya itu langsung gitu akan menghentak gitu mobilnya. Lacinya lumayan, kunci serepnya juga ada, fakturnya juga ada, semua sudah kita cek kemarin ya. Cuma buku servis manual book kemarin kita nggak ketemu. Nah ini remnya, rem depan itu cakram, ventilasi disk, jadi ada lubang-lubangnya di tengah-tengahnya. Kemudian belakang masih tromol, rem tangan masih tarik. Dan untuk bagian belakang kita langsung cek bagian belakangnya. Ini bagian belakang, wah lega banget ini lega banget ini ya. Dan pol leganya. Jadi kalau jarak kaki dengan baris pertama atau jok pengemudi ini luas banget. Hanya joknya memang kalau bagian depan ini sandaran kepalanya nggak ada, alias langsung seperti ini ya modelnya ya. Kayak seperti mobil-mobil LCGC yang lain tentunya, kayak Brio kayak gitu yang pertama-tama ya begini ya modelnya. Nah sayangnya bagian belakang ini nggak punya sandaran kepala, dia hanya sandaran punuk aja. sandaran punuk aja tapi luas. Nih jarak kepala dengan pelapon itu luas banget, dan ini mobil ini karena memang bentuknya yang kotak seperti ini udah pasti lebih luas dibandingkan lawan-lawan LCGC yang lain. Nah minusnya mobil ini menurut saya nih salah satunya, selain bangkunya ini masih pakai manual. Ya memang nggak keras-keras banget sih ya memang nggak keras, tapi ya tanggung banget gitu loh. Depannya pakai elektrik, kenapa sininya tidak pakai elektrik juga, walaupun ini bisa dibelikan untuk yang aftermarket, tapi kenapa dari dealernya itu enggak dari awalnya dikasih elektrik gitu loh ya. Ini luas, dan sekarang kita lanjut untuk test drive.
Bismillah. Ini walaupun kecil-kecil karena tipenya GS ini sudah immobilizer untuk kuncinya. Jadi kalau kuncinya tidak asli dia tidak mau. Cuma ada pengaturan maju mundur sama ini aja, apa namanya, tegak dan tidaknya. Kita pakai AC, getarannya terasa gitu ya. Tapi untuk suara mesinnya ketika kita jalan itu dia halus gitu teman-teman. Menangnya untuk Suzuki itu rata-rata mesinnya memang halus, nggak cuma apa namanya Wagon R ini, kemudian R3 juga sama, ini halus. Ini tahunnya memang 2014 teman-teman, jadi pemakaian 2015 kalau nggak salah, nanti kita bisa cek. Tinggal pakai aslinya sebenarnya, kemarin hanya perbaikan untuk kaki-kaki. Jadi ketika kita nyari mobil ini kita udah ngecek sampai 6 atau 7 kali ya mobil itu, mulai dari Solo, kemudian Jogja, kemudian Magelang, kemudian Semarang, kemudian Kendal. Itu sudah banyak yang kita cek itu, bolak-balik gitu ya. Jadi Solo pun beberapa kali kita ngecek, sampai akhirnya hampir 2 bulan kita setelah banyak ngecek dan banyak nyeleksi iklan-iklan. Jogja itu berapa kali kita ngecek, itu ada 4 unit kalau nggak salah. Harganya itu mulai dari 85 jutaan. Jadi antara 80 sampai 88 apa 89 tuh kita cekin semua. Solo Tigo, Semarang, Kendal, Jogja itu ada beberapa tempat, Magelang, Sleman. Wah, itu banyak banget yang kita cek dan kondisinya menurut saya ya kurang masuk. Mulai dari yang mesinnya pecah karena kecelakaan, bodinya hancur karena kecelakaan, kemudian ada yang cat udah full ulang walaupun kondisinya lumayan sebenarnya gitu ya, tapi ada kelengkapan yang kurang lengkap gitu-gitu. Terus berikutnya lagi ketika kita cek bilangnya original, setelah sampai sana itu udah catatan ulang kayak gitu-gitu, udah banyak. Ini sebenarnya mobil yang nyaman banget nih, pantulannya itu empuk. Terus getaran mesin ya selama engine mountingnya bagus, saya rasa memang nggak terlalu banget kita apa namanya persoalkan, karena kita ini pengen punya mobil murah meriah, irit bahan bakar, pajaknya irit, servisnya murah, spare partnya murah, jarang ada masalah kan. Jadi kalau kita nyari yang seperti ini salah satu yang bisa jadi rekomen untuk teman-teman cari. Tapi ingat ya, nyari barang bekas itu ya cari yang bagus, jangan sampai dapat yang busuk. Kalau dapat yang busuk ya udah otomatis biaya servis membengkak, perawatan juga akan membengkak seperti itu. Hampir seperti itu. Tapi paling tidak ketika kita dapat yang unit yang bagus seperti ini, ya tinggal ngerawat, ganti oli aja, ganti oli aja, ganti oli aja, ganti oli aja. Sama pajak tentunya, karena mobil dipakai dan tidak dipakai tiap tahun kan tetap harus bayar pajak. Gitu teman-teman. Jadi ini adalah mobil yang kemarin kita rekomendasikan setelah kita ngobrol banyak dengan beliaunya, karena beliau itu punya dana 80, jadi 75 sampai 80. Ini dapatnya mobil itu 80 lebih ya, lebih dikit lah. Terus berikutnya lagi itu kemarin pertamanya beliau itu ngeceknya APV harga 80 maksimal gitu. Setelah kita lakukan pengecekan barangnya itu bosok banget gitu kan. Lanjutnya setelah kita lakukan obrol-obrolan, akhirnya kita bisa tentukan pilihan apa nih. Karena kalau pengen yang ngirit, servisnya minim, barangnya kemungkinan bagus, itu ya LCGC saya bilang gitu. Nah untuk LCGC itu pilihannya apa? Kalau mau yang servisnya ringan, bensinnya irit, jarang masalah, salah satunya adalah Wagon R. Walaupun ada Agya, ada Ayla, tapi di harga itu untuk nyari Agya kemudian Ayla itu sangat sulit dengan kondisi yang bagus gitu. Artinya ada sih ada, tapi itu tadi balik yang namanya barang bekas. Ketika barangnya murah itu kan jadi pertanyaan, kenapa barangnya murah seperti itu. Makanya setelah ngobrol sana sini ngalor ngidul, ya udah akhirnya diputuskan beliau, wah udah Mas Wagon R aja. Nah karena beliau pengen mobil yang pertama dimiliki itu bukan mobil yang suka jajan, bukan mobil yang suka servis, bukan mobil yang perlu banyak biaya perawatannya gitu. Nah ini solusinya. Oke gitu teman-teman. Sekarang kita sudah rasakan impresifnya mobil ini. Untuk power steeringnya saya sudah pakai EPS, kemarin kita ganti rekstirnya. Kemudian
Kampas rem kemarin kita juga udah ganti, itu aja. Oli belum lama diganti, jadi aman-aman aja. Enak, nyaman. Ini sebenarnya salah satu mobil yang bisa dijadikan apa namanya rujukan untuk berburu tentunya. Enak nih, luas nih, luas kan, empuk suspensinya, dan tentunya irit yang utama itu. Oke ya, sekarang kita lanjut ke bengkel kembali. Oke teman-teman, kita sudah melakukan test drive dan rasanya seperti itu, naik Wagon R. Enak, nyaman, empuk ketika mobilnya normal. Tapi kalau nggak normal pasti geludakan karu-karuan gitu kan. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa di like videonya, karena like video itu bisa membuat channel kita lebih maju lagi. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.